Marcelino. Oke, tonton kali ini saya akan kembali lagi yang membahas mengenai kabar terbaru dari timnas Indonesia, dan di sini pun saya akan fokus yang mengenai updatean timnas melawan Vietnam. Oke, kalau dilihat dari beberapa pemain kita sudah tidak perlu jelaskan lagi ya, seperti sosok Ivar Jenner, kemudian ada beberapa pemain seperti Pratama Arhan, ini sepertinya akan absen. Ya, memang sangat disayangkan, tetapi bagaimana lagi? Inilah yang terjadi ataupun keadaan yang sudah menimpa timnas Indonesia. Memang kalau dilihat seperti Arhan, kemudian Jenner, ini memang menjadi pemain inti. Walaupun sebenarnya ada beberapa pemain yang bisa menjadi pelapis, tetapi ya ini lagi-lagi adalah sebuah musibah ya, karena beberapa pemain ini tertimpa demam, sehingga untuk mengatur pola taktik Sintayong pun juga harus berpikir keras. Tetapi Sintayong sudah mengutarakan ya lewat konferensi pers bahwa apa yang menjadi halangan timnas saat ini tidak membuat niatnya untuk mengalahkan Vietnam itu menjadi pesimis. Nah, ini menjadi hal yang sangat positif sebenarnya, karena kita sudah memiliki beberapa pemain seperti Tom Haye ya, kemudian Ragnar yang juga sudah dipastikan untuk tampil. Nah, pembahasan ini menurut saya setelah pertandingan nanti ya saat melawan Vietnam ini sangat seru, dan masih taktik ini sebagai acuan timnas untuk melawan Irak, dan juga acuan timnas melawan Vietnam, dan juga beberapa laga di FIFA Matchday. Mengapa demikian? Karena di taktik ataupun line up kali ini menurut saya ini adalah gambaran Sintayong untuk menerapkan konsistensi dalam pola permainan. Nah, ini setelah 20 tahun ya, kalau kita lihat sejarahnya, kita tidak pernah menang di Maidin ya, ataupun di Vietnam. Dan ini bisa menjadi pembuktian bagi Sintayong. Oke, kita akan membahas line up ya, line up timnas Indonesia melawan Vietnam, dan juga line up potensi timnas Indonesia untuk ke depan. Oke, jangan lupa untuk membangun channel ini ya, silahkan kalian tekan tombol like, komen, dan juga subscribe, serta tekan tombol loncengnya ya, agar kalian selalu mendapatkan notifikasi dari video-video saya selanjutnya. Oke, kita langsung saja masuk teman-teman ya, untuk di posisi penjaga gawang terlebih dahulu ya, sebentar. Nah, untuk penjaga gawang di sini sudah saya siapkan ya. Tentu kalau tidak ada perubahan ya, ini sosok Hernando Ari ini akan tetap menjadi penjaga gawang utama ya, walaupun kita tidak tahu apa yang terjadi dengan kondisi kiper kita saat ini. Di saat tadi pagi itu sudah bersiar kabar, bahkan sudah resmi Syahrul Trisna secara mendadak juga ikut berangkat. Nah, kita tidak tahu apakah sosok Hernando Ari juga belum maksimal untuk debut, atau ya memang Adi Satrio terkena dampak dari demam. Nah, kita tidak tahu. Yang jelas jika ya sosok Hernando Ari fit ya, ini diharapkan dia bisa menjadi pilihan utama. Oke, kemudian ini sudah saya tampilkan juga ya, ini 3 back sejajar kita, yakni sosok Jay Ijas ya, kemudian Hernando, dan juga Nathan Choaon. Nah, mengapa di sini ada sosok Nathan? Karena memang sosok Arhan ya jelas kalau dilihat dari pola bermain babak kedua kemarin ya, saya sangat yakin sekali Sintayong akan menurunkan Arhan. Tetapi lagi-lagi Arhan juga tidak dibawa ke Vietnam karena hingga saat ini dia sedang di rumah sakit ya, karena karena demam. Nah, ini memang sedikit mengkhawatirkan posisi dari Arhan, tapi semoga saja sosok Nathan ini, karena dia sudah melihat ya bagaimana beberapa kesalahan di leg pertama, dan itu adalah komunikasi, semoga ini bisa diperbaiki di leg kedua. Nah, kemudian Rido dan Jaidas menurut saya tidak perlu dibicarakan lagi, karena walaupun Jaidas ini baru saja bergabung ya, dia mampu untuk membuktikan bahwa dirinya sebagai pemain yang memang mampu untuk menginstruksikan kepada Nathan dan juga Rido. Dan Jay sebenarnya posisinya bisa bergantian dengan Rido, bisa dia di tengah ataupun di kanan, tetapi Jaidas menurut saya akan ditaruh di kanan karena di sini nanti akan membantu ya sosok Asnawi Mangkualam. Nah, mengapa Asnawi ini diturunkan sebagai pemain yang lebih condong ke tengah ya, dan di posisi sebagai lebih ke kanan? Karena memang dirinya tidak ada pilihan lain untuk menggantikan sosok Sandy Walsh. Sandy Walsh yang dipastikan absen karena akumulasi kartu juga sudah pulang ke Belgia.
dan sosok Asnawi ini diharapkan mampu menjawab, apalagi ditambah ya, sosok Asnawi kalau berhadapan dengan Vietnam itu bukan hal yang mudah lagi, dan dia memiliki sisi positif teman-teman untuk sosok Asnawi. Terakhir ketika bermain dirinya mampu mencetak gol ya ketika di Piala Asia. Nah, ini bisa menjadi modal bagus. Setelah dia selesai dari akumulasi kartu, dia bebas dari beberapa cedera. Ini menurut saya akan menjadi penampilan sangat luar biasa untuk Asnawi Mangku Alam. Nah, kemudian selanjutnya nih, memang ada beberapa pemain, kawan-kawan, seperti Rahmat Irianto yang dipanggil kemarin ya. Itu memang juga mendadak. Dan dilihat dari beberapa story Justin Hubner ya, dia sudah mengutarakan bahwa dirinya sedang sakit. Dan itu pun terlihat ketika di latihan pertama ya di Vietnam dia tidak mengikuti. Kemudian ketika latihan tertutup ya, itu juga setengah hari dia tidak mengikuti. Tapi di sorenya ya teman-teman, ini menjadi kabar yang bagus. Ini juga bisa menjadi informasi bagi teman-teman semua. Di sorenya dia sudah mengikuti latihan ketika di Stadion Maidin. Dan menurut saya ini sebagai sinyal bahwa Justin Hubner ini sudah sembuh. Nah, ini Justin Hubner menurut saya jika sudah fit, dia akan diturunkan menjadi posisi gelandang bertahan. Oke, kemudian selanjutnya di sini teman-teman, ini ada sosok Marcelino Ferdinand. Nah, sebenarnya Marcelino Ferdinand ini ya teman-teman ya, kalau dilihat ya, permainannya sebenarnya dia lebih condong ke gelandang serang. Tapi karena kita punya The Professor ya, yakni sosok Tom Haye, menurut saya menurut saya Marcelino ini bisa ditempatkan di sini untuk membantu Nathan dan juga Hubner nantinya. Nah, ini menurut saya poin yang sangat bagus karena memang Marcelino ini juga multi posisi. Apalagi dia juga memiliki kaki kekuatan kiri ya. Ini juga bisa menjadi poin plus nantinya. Oke, kemudian selanjutnya ini tentu ya kita akan melihat bagaimana komposisi yang dimainkan Shin Tae-yong di lini depan. Sosok Ragnar menurut saya ini adalah komposisi yang pas di saat ya timnas Indonesia saat ini memang membutuhkan beberapa ketajaman pemain-pemain yang mampu untuk memiliki insting tinggi ketika di laga-laga krusial. Ya, kita tidak tahu apakah sosok Rafael Struijk ini akan bermain. Ya, karena memang dirinya kemarin sore baru terbang ke Vietnam untuk menyusul rekan-rekannya. Dari segi kondisi, kita juga belum tahu apakah dia sudah fit 100%. Nah, untuk Ragnar menurut saya ini menjadi hal yang cocok jika dia ditempatkan di situ. Oke, kemudian selanjutnya di sini ada sosok Witan Sulaiman. Mengapa Witan? Karena memang di pertandingan leg pertama ya, Witan ini permainannya walaupun ketika di babak pertama itu seperti mencari-cari bola tetapi tidak dapat, kemudian dari segi dia mencari posisi juga sudah ditutup oleh pemain Vietnam. Itu di babak pertama karena pola permainan kita kurang berkembang. Tetapi ketika di babak kedua ya permainan Witan itu sangat bagus sekali. Ini menjadi poin bagus ya untuk lagi-lagi dia harus membuktikan di leg kedua nanti. Karena kita tidak tahu ya apakah sosok Yancho Sayuri ini sudah fit 100% karena memang dia juga dilanda sakit, tetapi untuk posisi di sini masih ada Witan dan menurut saya itu masih aman. Oke, kemudian selanjutnya ini teman-teman. Kita masih ada dua ya, antara Egy dan juga Sananta. Tetapi ya, dilihat dari beberapa penampilan karena Sananta ini belum ya memiliki kesempatan, ya menurut saya ini patut dicoba. Karena Sananta juga secara umur ya, kematangan dibanding ya Hoki Caraka, menurut saya Sananta lebih matang ya dari segi pola permainan dan juga pengalaman, sehingga jam terbang yang dimiliki oleh Sananta ini diharapkan mampu untuk meningkatkan ya gaya bermain intensitas tinggi yang dimainkan oleh timnas Indonesia. Nah, kurang lebih teman-teman, kurang lebih seperti ini ya. Kita akan mengandalkan formasi 3-4-3 dan di situ sudah ada beberapa pemain debutan seperti Tom Haye dan menurut saya ini menjadi hal yang sangat luar biasa. Nah, bagaimana menurut kalian teman-teman dengan pola line up seperti ini? Apakah kalian nanti yakin ya bahwa sebenarnya line up ini akan dipakai juga oleh timnas ya untuk di laga-laga dekat depan? Nanti silahkan kalian tulis di kolom komentar ya. Karena kalau dilihat ya dari beberapa strategi ini sebenarnya ada beberapa hikmah ketika sosok pemain-pemain kita ya mungkin
Sebenarnya kalau dibilang berat ya berat kita meninggalkan mereka. Tetapi ada beberapa hikmah walaupun sebenarnya Sintayong sangat uh, terbebani juga. Seperti Arhan ini tidak ada, kemudian pemain-pemain seperti Jenner ini tidak ada. Tetapi kita juga harus berkaca ke depan. Sosok Hapner jika terus-terusan ditaruh di gelandang bertahan seperti apa. Kemudian juga ini bisa menjadi kesempatan baru lagi kepada sosok Rahmat Irianto, kemudian Ricky Kambuaya untuk membuktikan bahwa dirinya adalah jenderal lapangan tengah, tidak kalah seperti sosok Tom Haye dan lain sebagainya. Nah ini sebenarnya teman-teman menjadi poin plusnya. Jadi semoga saja dengan beberapa gambaran ini ya, bisa membuat timnas Indonesia lebih baik untuk kedepannya. Nah, bagaimana menurut kalian dengan line up seperti ini? Silahkan kalian tulis di kolom komentar.